Nah, ini kita keliling tur rumah pusaka. Ini bagian belakang. Ini ada dapur. Ke belakang terus sana. Batasnya ada di sana tuh, ada pagar besi itu. Itu batas belakang. Nah, ini yang di balik pepohonan ini ada pohon jambu, jambu batu. Di baliknya itulah makam leluhur-leluhur aku. Di situ ada Aki, ada Nini, ada saudara-saudara yang lain, Mang Deni, Mang Dodi, Wauken, Lulu, itu ada semua di situ. Loh, Om Topeng mau ziarah duluan tuh. Ya, sekarang kita mau itu nanti kita ke belakang. Sekarang kita coba ke depan. Nah, ini parkiran belakang. Ini parkiran belakang nih, kalau dirapet-rapetin sampai sono tuh ke ujung-ujung sana, itu nyampe 20 mobil sih masuk. Nah, ini rumah sebetulnya yang rumah zaman dulunya tuh ini bentuknya hampir mirip seperti ini. Gitu. Nah, ini sekarang ditinggalin sama yang penjaga. Cuma tadi malam penjaganya nggak ada, lagi pulang ke rumahnya katanya. Gitu. Nah, ini bangunan rumah kalau dilihat dari belakang. Jadi ini bangunan ada 2 lantai. Itu yang di atas itu lantai 2 ya. Yuk kita masuk ke dalam ya, kita lihat dalamnya kayak gimana ya. Enak pagi ini, cuacanya bagus, cerah. Nanti kita keliling. Nah, ini teras belakang yang semalam kita istirahat di sini karena nggak bisa masuk, kuncinya nggak ada. Si Mang Abi ini baru datang barusan. Untung masih bisa sempat sholat subuh. Nggak, saya belum ke belakang, saya belum ke lokasi, bukanya dulu. Nah, ini kita masuk ke dalam. Nah, ini dapur. Oh, ke situ dapur. Ya, karena nggak ada yang ngurus ya begitulah keadaannya. Ini tempat makan ada di sini. Ini kamar. Sebetulnya ini dulu musola, gitu. Cuma karena nggak ada yang pakai, akhirnya untuk sementara dipakai jadi kamar. Gitu. Ini ruang tamu, tempat duduk. Tuh pintu itu menuju ke depan, keluar. Tuh, langsung ke jalan utama gitu. Ini dulu rumah rapi banget, super super rapih, super super terawat. Semenjak kita nggak pernah datang, sangat jarang banget datang ke sini, ya begini akhirnya gitu. Rumput-rumputnya udah mulai pada coklat. Ini dari depan nih, pintu masuk utama gitu. Yuk kita masuk lagi ya, kita lihat lagi. Itu tadi di pojok tuh kamar yang sekarang musola yang sekarang jadi kamar. Nah, ini ada kamar utama. Kamar utama, kamar orang tua biasanya, si bapak si mama itu tidur dulu di sini gitu. Ini kamar utama emang enak, lega banget. Kamar mandinya ada di dalam. Tuh, kamar mandinya ada di dalam ya. Jarang kalau kamar ini kita isi,
Ya nggak enak aja lah ya, namanya kamar orang tua gitu kan, nggak, kayaknya nggak pas kita pakai. Ini kamar lagi satu di sini. Ini view-nya ngadep ke depan. Itu yang pintu pintu tadi itu ke depan sih. Ini kamar juga. Nah inilah sebenarnya kamar yang paling bersejarah itu ini. Dulu nenek aku sampai dengan wafatnya di kamar ini. Jadi view-nya dia ada yang ke samping, ke jalan samping, ada yang ke depan. Nah sekarang karena nggak dipergunakan jadi kamar, jadi disimpenin buat kursi. Ini kursi harusnya adanya di depan, cuma karena tadi di depan sering banyak orang duduk-duduk gitu, yang kita nggak kenal, ya dimasukin ke dalam. Inilah kamar yang paling bersejarah sebenarnya. Ini kamar emak, kamar nenek aku. Ini ada kamar mandi juga, kamar mandi luar. So, nah pintu ini pintu ke jalan samping. Pintu ini tuh. Nah jalan samping ini yang nyambung ke pintu depan tadi, ke pintu utama. Nah kesananya muter lagi sampai ke arah tadi makam itu, makam keluarga. Nah ini ada tangga naik ke atas. Nah di atas ini nggak ada kamar gitu, jadi dibikinnya kayak aula aja. Jadi untuk misalnya kita keluarga lagi kumpul tidur rame-rame itu di atas gitu. Jadi kayak apa? Kayak aula terbuka aja gitu. Ya kalau buat 20-30 orang sih masuk tidur di atas buat ngumpul gitu. Nah, kita lihat dari sini deh, yang kamar aula atas. Nah itu aula atasnya itu ya. Masuk itu buat 23 orang, 20-30 orang sih tidur di dalam. Ini enak, cuacanya lagi bagus banget, cerah, terang. Belum ada hujan ya katanya. Ada kabut tapi tipis-tipis aja. Tapi dingin, dingin banget. Nggak tahu berapa derajatnya sih. Nah ini kita kan dari pintu yang ini nih, ini kan pintu yang menuju ke belakang. Tuh yang aku bilang tadi itu tuh, yang ke makam. Nah kita sekarang ke samping sini. Nah ini jalan yang buat muter aja gitu, menuju ke gerbang utama. Nah itu gerbang utamanya gitu. Nah ini pintu samping yang ke dapur tadi gitu. Ini kita coba keliling ya. Ini dapur, gerbang utama. Ini sekarang aku mau kasih tahu nih arah jalannya ini. Ini kan arah jalan ada ke kiri dan sama ke kanan. Ini yang kalau ke kiri ke sana, ke arah kiri dari telunjuk aku ini, itu ke Pelabuhan Ratu, daerah wisata. Sedangkan kalau yang ke kanan ke sana, sesuai telunjuk aku ini, itu ke Kota Sukabumi gitu. Kalau ke Pelabuhan Ratu itu dari rumah sini sekitar 2 jam lah, kalau nggak macet ya. Kalau nggak macet 2 jam. Kalau ke Sukabumi itu dari rumah ini sekitar 1 jam. Jadi posisi rumah ini tuh sebenarnya potensial sekali, enak banget ya, ke daerah wisata deket, ke kota deket gitu. Luas tanahnya rumah ini kalau nggak salah dulu bapak pernah ngasih tahu itu sekitar 6.000 meter. Kalau yang terlihat memang seperti kecil gitu, hanya sekitar paling cuman 1.000 atau 2.000 meter gitu.
Karena di balik pagar nanti yang makam sana itu masih ke belakang terus. Dulu itu di belakang sana itu suka ditanemin pohon manggis, pohon duku, pohon rambutan, duren ada, tapi durennya nggak bagus. Mungkin karena bibitnya jelek ya. Kalau bibitnya yang montong sih mungkin bagus hasilnya gitu. Nah ini yang gede itu tuh yang di balik toren itu pohon apa sih ini tuh apa? Dia tuh yang buat sambal itu loh, yang warnanya ungu itu bijinya tuh. Buah apa sih gitu. Nah ini nih. Ini udah dari dulu, dari zaman emak masih ada ini. Yuk kita ke makam ya. Kita lihat, kita muter lagi ke belakang. Ini pohon jambu bol. Nah yang di pojok-pojok itu tuh, yang ada rongsokan-rongsokan itu dulu ditanamin stroberi di situ, tuh yang ada genteng tuh. Dulu sama bapak ditanamin stroberi, sampai terus ke ujung sana. Terus sekarang udah nggak ada kayaknya. Ya karena udah nggak kerawat kali ya, bapak juga udah nggak mungkin lagi kan ngerawat kebun gitu, ngerawat rumah. Terus belakang, nah itu pintu belakang gitu. Nah sebetulnya batasnya lokasi rumah ini masih terus ke belakang sana itu tuh gitu. Nah tuh masih ke belakang sana itu masih masuk, masih bagian dari rumah ini. Cuma karena waktu itu mungkin terlalu luas kalau mau dipagar, ya udah akhirnya secukupnya aja gitu. Tapi itu masih masuk. Jadi kalau di total kalau nggak salah itu sekitar 6 ribuan deh bapak bilang. Jadi rumah ini sekarang nggak berpenghuni. Jarang banget kita udah pulang ke sini. Hanya untuk tertentu aja. Nah ini makam-makam dari leluhur-leluhur aku, saudara-saudara aku. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini yang paling pojok ini makam emak. Ini nenek aku, Hajah Zulaiha binti Haji Majid. Beliau waktu wafatnya di pelukan aku saat beliau mau terakhirnya yang dicari aku. Dari Mak Zulaiha binti Haji Majid ini aku cucu paling tua, aku cucu pertama. Jadi benar-benar aku tuh dimanja sama emak tuh, di apapun yang aku mau dikasih. Nah ini makam kakek Muhammad Sanusi Adiwisastra bin Muhammad Daan. Aku lahir udah nggak ketemu sama Aki. Aki udah nggak ada, Aki udah meninggal. Jadi aku cuma tahu Aki itu dari foto, dari cerita. Utuhnya, fisiknya, aku nggak ketemu dengan beliau. Yang pasti beliau ini pensiunan polisi. Jadi waktu itu mungkin zamannya beliau ini Kapolres lah kalau sekarang sih ya. Gitu. Ini Aki Muhammad Sanusi Adiwisastra bin Muhammad Daan.
Dan yang itu saudara-saudara aku semua, ada keponakan, ada sepupu, ada paman, ada bibi, ada uak. Mana ya yang makam Mang Dodi itu ya? Kalau nggak salah ini deh Mang Dodi. Mang Deni nih. Ini Mang Deni. Aku nggak ketemu Mang Deni mah. Adeknya mama Mang Deni itu. Aku lupa yang mana ya makam Mang Dodi itu, ada satu makam Mang Dodi. Jadi aku diceritain sama mama waktu kecil itu Mang Dodi lah yang ngasuh aku gitu. Waktu aku masih baby mungkin ya, masih bayi, aku tuh diasuh, diajakin main, dijagain lah sama Mang Dodi ini. Dan Mang Dodi itu wafatnya tragis waktu sekitar usia SMP. Mang Dodi itu ikut camping acara sekolah pramuka di Pelabuhan Ratu dan tenggelam gitu. Alhamdulillah jasadnya sih ketemu dan bisa pulang dan bisa dikuburkan di sini. Cuma aku lupa yang mana nih gitu, makamnya. Ya nanti aku pun akan di sini nanti dimakamkan. Rumah terakhir aku nanti di sini. Gitu. Ini itu rumah pusaka Cikembar. Aku sih punya rencana gitu ya, kalau memang ada rezeki nanti ke depannya. Ini makam ini mau aku rapihin. Pohon-pohonnya ini mau aku tebang. Bukan berarti nggak bagus, bagus gitu. Cuma aku mau bikin pakai di atasnya pakai rangka baja gitu ya, ditata lebih rapi, terus nanti dikasih lampu gitu biar terang, karena kalau malam gelap banget ini, gelap gitu. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya ya, gitu ya. Jadi mau nggak aku boyong untuk tinggal di sini, jadi rumah masa depan kita nanti menghabiskan hari tua. Ini bisa nih piara kucing 20 kayak 30 ekor kayak bebas kalau di sini. Cukup ya turnya ya. Nanti insya Allah siang, kalau udah agak terang lagi, kita lihat lokasi tanah kebun yang mau aku jual. Thank you.